Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera. Selamat malam, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Irwan Iftadi, serta seluruh teman-teman manajemen industri pada malam hari ini. Perkenalkan kami, tim yang akan menjelaskan mengenai cause and effect diagram, atau juga dikenal dengan teori Fishbone dan metode Ishikawa. Kami beranggotakan Adrian Satrio Nugroho sebagai ketua, Muhammad Hasyanur Faizi, dan saya Rebecca Sisoni Dasari. Adapun berikut adalah hal yang akan kami sampaikan mulai dari penemu pengertian fungsi, langkah dalam membuat Fishbone, contoh kasus serta analisa dari Fishbone diagram. Penemu dari Fishbone merupakan Kaoru Ishikawa yang berasal dari Jepang yang lahir pada tahun 13 Juli 1915 sampai 16 April 1989, sehingga teori ini juga dikenal dengan teori Ishikawa. Pengertian dari teori ini merupakan cause and effect diagram adalah salah satu bagian dari QC7 yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan sebab akibat agar dapat menemukan akar suatu permasalahan. Cause effect diagram juga dikenal dengan diagram Fishbone sebab bentuknya yang mirip seperti tulang ikan seperti tertampil pada layar. Untuk selanjutnya, fungsi akan dijelaskan oleh Saudara Hasyanur Faizi. Baik, untuk fungsi dari diagram Fishbone ini adalah satu, mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, dua, memilah dan menghubungkan interaksi antar faktor yang menyebabkan efek tertentu, tiga, membantu dan dalam mengambil langkah dalam pemecahan masalah, empat, mendapatkan ide yang dapat memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Next. Nah, untuk langkah membuatnya, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dan menentukan masalah yang menjadi penyebab suatu permasalahan. Dua, membuat box effect. Tiga, menentukan kategori permasalahan utama, yaitu 5M dan 1E. Empat, mengidentifikasi faktor penyebab yang spesifik. 5, menambah detail penyebab permasalahan. Dan 6, menganalisa diagram. Nah, di sini kami memberi contoh. Dijelaskan, Mas. Oh iya, silakan. Baik, kemudian ini untuk contoh kasus. Jadi bila terdapat suatu permasalahan dalam perusahaan otomotif, di mana perusahaan tersebut itu menerima banyak sekali kritik dan komplain mengenai desain produknya yang dianggap oleh masyarakat dan konsumen itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kemudian fitur dan juga harga yang ditawarkan dari perusahaan otomotif ini juga menurut masyarakat tidak masuk akal dan membuat perusahaan tersebut banyak dicerca oleh masyarakat. Bisa di next, Mbak Rebecca. Nah, ini merupakan analisa dari Fishbone-nya. Jadi yang menjadi permasalahan utama itu adalah tadi tingkat kepuasan konsumen yang rendah, yang menyebabkan perusahaan ini kurang diminati dan dicerca oleh masyarakat dan konsumennya. Jadi yang pertama dari faktor manusia itu pelanggan tidak tepat sasaran. Jadi perusahaan bagian manajemennya tidak dapat menentukan sasaran pelanggan yang tepat bagi perusahaan tersebut. Kemudian dari metode pembuatan kendaraan otomotif pada perusahaan ini kurang menerapkan metode-metode produksi yang kurang efektif sehingga harga dari kendaraan tersebut menjadi lebih tinggi daripada normalnya. Kemudian belum diterapkan metode orientasi pelanggan. Jadi kendaraan ini belum berorientasi pada pelanggan. Jadi hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran dari perusahaan itu sendiri. Kemudian berdasarkan material, itu data survei konsumen tidak optimal. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan kurang, bila kita teliti lebih dalam, ternyata mereka itu kurang melakukan survei kepada masyarakat, kepada konsumen, apa sih yang sebenarnya konsumen dan masyarakat ini inginkan dari suatu kendaraan otomotif perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, teknologi atau mesin, teknologi untuk membuat desain yang apik. Jadi di sini dapat diartikan mungkin dari spesifikasi kendaraannya ataupun dari desain kendaraan yang ditawarkan dari perusahaan otomotif ini kurang dapat menarik perhatian dari masyarakat. Dan semua faktor-faktor itu yang menjadi penyebab permasalahan utama dari perusahaan ini yaitu tingkat kepuasan konsumen yang rendah. Jadi dengan tahu akar permasalahan, dengan tahu masalah-masalah yang ada dari perusahaan ini, kita dapat ke depannya perusahaan ini dapat
menentukan langkah yang tepat untuk dapat menjadi perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan konsumen. Seperti itu. Bisa di next, Mbak Rebecca. Untuk itu, intinya adalah think of at least 4 factors which influence your problem. See if a shift in one of these causes can give you a different effect to explore. Yang berarti setidaknya kita harus memikirkan 4 faktor yang mempengaruhi dari masalah-masalah yang kita dapatkan. Kemudian kita lihat apakah ada pergeseran dari salah satu faktor tersebut yang memberikan kita efek berbeda dari penjelajahan ataupun hasil yang akan kita dapatkan. Maka hal itulah mengapa dikatakan fishbone, karena keempat duri itu nantinya akan bersatu, bertumpu, dan akhirnya kepala yang dihasilkan menjadi efek untuk kita jelajahi, dan efek tersebut bergantung pada duri yang telah kita selesaikan. Itulah yang dikatakan oleh Kaoru Ishikawa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kita. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas